biodata saya, ini nama saya, ini eh, IWA saya, ini email, dan ini YouTube saya. Silakan teman-teman bisa lihat mungkin yang sebelumnya video-video tentang K3 ya, untuk K3 umum dan khususnya K3 di rumah sakit. Pendidikan saya S1 di UI, S2 di UHAMKA untuk mutu layanan kesehatan. Saya bekerja di bidang kesehatan dan di rumah sakit sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Dan saat ini saya bekerja di rumah sakit swasta di kelas B di Jakarta Utara. Kompetensi saya adalah ahli K3 umum, sertifikasi Kemenaker dan BNSP, ahli K3 rumah sakit, sertifikasi Kemenaker, Fire Safety Manager dari BNSP, petugas peran kebakaran dari Kemenaker, Training of Trainer dari BNSP, kemudian manajemen penanggulangan krisis kesehatan dari Kemenkes, kemudian tenaga cadangan kesehatan dari Kemenkes, dan asisten ahli mutu layanan kesehatan kebijakan dari Kemenristek Dikti. Baik teman-teman, nggak berlama lagi saya langsung bahas ke laboratorium. Laboratorium adalah tempat ya di mana banyak pekerjaan yang kita kerjakan, yang suatu ada percobaan, ada pelatihan, ada sampel penelitian yang banyak dilakukan teman-teman kita. Nah, laboratorium juga punya potensi ya, potensi bahaya ya, baik bahaya fisika ya, bahaya dari fisika, kimia, biologi maupun ergonomi. Ini agak ganggu ya. Eh, nah itu ya. Kemudian laboratorium memerlukan dorongan budaya. Ini di laboratorium juga kita harus ada, oke, tentang budaya keselamatan ya, keamanan yang memberikan tempat yang aman untuk mengajar ya. Kemudian ada teman-teman kita yang butuh praktek ya, dan untuk bekerja ya. Nah, pengelolaan keselamatan ini di laboratorium tanggung jawab bersama nih, baik dari pengelolanya maupun penggunanya. Nah, kita sebagai orang K3 punya tanggung jawabnya. Kebetulan di tempat kami di rumah sakit itu ada laboratorium patologi klinis dan ada laboratorium apa untuk lab biologi ya, lab biomol ya, biologi molekuler untuk BSL-2. Nah, di sini dibutuhkan kesadaran ya untuk mengatur semuanya gimana supaya aman. Nah, regulasi. Regulasinya kita kembali di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja di pasal 2 yang mengatur bahwa tentang keselamatan kerja baik di darat, ya, di tanah, di permukaan air, di dalam air, ya maupun di udara. Kemudian ketentuannya dibahas juga bahwa semua yang berhubungan dengan percobaan, penggunaan mesin, pesawat, alat perkakas, ya, peralatan yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, peledakan, ya, itu wajib diperhatikan. Kemudian di pasal 3-nya di syarat-syarat keselamatan kerja. Jadi kita harus melakukan upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan ya. Kita tahu di laboratorium bisa juga terjadi kecelakaan kerja. Kemudian mencegah atau mengurangi ya dan memadamkan kebakaran ya. Nanti ada contoh-contohnya beberapa video tentang terjadinya kebakaran di sebuah laboratorium seperti itu. Kemudian mencegah atau mengurangi bahaya peledakan. Mungkin Pak bisa karena itu ada bahan-bahan kimia ya, ada bahan yang bisa bereaksi. Nah, kita harus bisa melakukan pencegahan seperti itu ya. Dan berkesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Nah, ini kita harus pikirkan juga gimana tugas yang bekerja ataupun karyawan ataupun yang mahasiswa magang, pekerja magang itu bisa tahu jalur evakuasi ya. Nah, itu kan kalau orang baru, oh, ini arah seperti mana? Seperti kalau mati lampu, gelap. Nah, itu kita harus memikirkan sebagai seorang ahli K3. Dan juga harus mengamankan dan menilai semua jenisnya. Nah, jangan lupa, bukan hanya orang yang harus aman, juga gedungnya dan bangunannya termasuk juga alat-alat ya teman-teman. Ya, jadi nanti kita lihat alat-alatnya apakah sudah dikalibrasi, ya, apakah sudah diuji teranya seperti itu. Jadi keselamatan kerja adalah bahwa setiap tenaga kerja ya berhak mendapatkan perlindungan. Ini tugas utama kita ya, sebagai ahli K3 ya berhak ya perlindungan, keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan ya. Dan setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin. Nah, jadi kita harus bisa memberikan jaminan keselamatan mereka, teman-teman. Ya. Kemudian setiap produksi juga harus dipakai dan dipergunakan. Artinya, bahan produksi yang digunakan harus aman dan efisien. Seperti itu. Kemudian di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan ya di pasal 33
Di sana dijelaskan bahwa laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud ya di ayat itu adalah laboratorium medis ya, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium lainnya ditetapkan oleh menteri ya. Jadi ini definisi yang ditetapkan yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 17 tahun 2023. Ada di pasal 33. Nah, ini dan juga kita tahu laboratorium itu hampir di semua unit pelayanan kesehatan terkecil. Contohnya mungkin di Vaskes tingkat 1, pasti udah ada. Mungkin meskipun secara sederhana, puskesmas, apalagi rumah sakit, walaupun rumah sakit mungkin kelas D, kelas C, kelas B, ya, pasti banyak. Makin tinggi kelasnya pasti makin lengkap dan makin rumit, seperti itu. Dan di sini juga dikatakan di ayat 4-nya bahwa itu adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat dan Pemda untuk menyelenggarakan laboratorium kesehatan untuk masyarakatnya. Nah, kemudian di pasal 133 ini bicara tentang SDM-nya teman-teman ya. Jadi siapa sih sebenarnya yang bekerja di laboratorium itu ya. Jadi di pasal 199 ya, di sini katakan ini definisi tentang tenaga kesehatan ya. Ini ada patologi keperawatan. Nah, kita fokusnya di J. Jadi tenaga ya ini yang sudah saya kasih bola warna hijau ya. Jadi tenaga laboratorium masuk dalam tenaga teknik biomedika. Ya, nah, kita di mana nih K3? K3 ada di tenaga kesehatan masyarakat ya di poin E nih. Kalau K3 ada di sini teman-teman ya. Ini K3 ya. Jadi kita adalah tenaga kesehatan. Kalau counseling sanitasi ada di sini ya. Ini counselingnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau lab ada di poin J ya di sini. Laboratorium ya. Jadi dia sudah diakui keberadaannya. Jadi kalau orang mengatakan kesehatan, ada nggak masuk dalam definisi di pasal 199? Inilah standarnya. Nah, kalau diruntut lagi ya di pasal 199 di ayat 11-nya, ternyata tenaga teknik biomedika itu terbagi lagi ya teman-teman. Ya, jadi ada radiografer ya. Kemudian ini orang-orang yang bekerja di radiologi ya. Kemudian elektromedis, dulu dikenalnya atem ya, alit ya, atem sini. Sekarang ini istilahnya elektromedis ya. Jadi orang menangani alat-alat medis nih ya. Nah, di sinilah tenaga teknologi lab medis ya. Di sini di lab ya, laboratorium. Ini fisikawan medis ya. Ini harus ada juga nih untuk ortotik, prostetik ini untuk gigi ya, gigi. Nah, ini untuk tenaga laboratorium ada di sini ya, di tenaga teknologi laboratorium medik ya, di pasal 199 di poin 11 ya. Kemudian tentang kenapa sih kita bicara ini? Karena laboratorium ada tempat yang rentan terhadap kecelakaan kerja ya. Seperti ya, adanya kebakaran ya. Adanya keracunan ya, bahan kimia. Adanya keracunan kimia yang berbahaya ya. Terjadinya paparan zat kimia yang bisa merusak kulit ya. Terjadinya korsleting listrik ya. Terkena benda tajam ya. Kita tahu di sana bukan ada jarum ya, ada pecahan kaca ya, kalau jatuh kita banyak mereka menggunakan seperti itu. Ini adalah concern kita sebagai seorang ahli K3 ya, mungkin ahli K3 umum atau K3 rumah sakit. Ini tanggung jawab kita semua ya. Ini bisa terjadi. Oke. Kita breakdown lebih dalam lagi. Kebakaran ya. Kebakaran ya berupa kebakaran bisa disebabkan oleh zat kimia yang mudah terbakar ya, flammable ya. Kita tahu di sana ada alkohol, apalagi yang pasti dipakai kan kimia. Ada amonium nitrat ya, NH4NO3 kan. Kemudian zat-zat yang mudah meledak ya, jika salah penanganan, melakukan praktikum ya, menggunakan zat ini maka kemungkinan terjadi ledakan dan kebakaran besar. Kemudian menangani kecelakaan berupa kebakaran, ledakan, maka semua mahasiswa atau siswa ya atau yang magang ya, yang bekerja di sana harus tahu nih zat apa yang digunakan dan zat dari sifatnya itu seperti apa. Gitu kemudian. Nah juga kita harus tahu di lab kita tuh harus tersedia ya, yang namanya APAR ya, fire blanket ya. Nanti ini ada kriterianya nih ya. Termasuk juga mesti ada tim tanggap darurat bencana ya, walaupun di laboratorium ya. Itu biasa kalau di rumah sakit ada helm-helmnya tuh ya. Ada merah, ada putih, ada merah, ada kuning, ada biru ya terserah itu tinggal kembali ke regulasi di masing-masing rumah sakit. Dan ada papan siapa bertugas shift ini, tanggung jawab seperti apa ya. Nah, ini
Gunanya apa? Biar orang tahu kalau terjadi musibah kebakaran, tindakan seperti apa. Ya. Nah, ini pernah terjadi teman-teman ya di tahun 2022 kalau salah nih ya, terjadi musibah kebakaran ya. Kebakaran terjadi di laboratorium IPB University pada Jumat 18 Agustus lalu. Peristiwa itu memakan korban jiwa. Bagaimana kronologinya? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi, Sobat Tempo, kebakaran laboratorium IPB Suaranya keluar ya University teman-teman ya. terjadi saat mahasiswa S2 Laila Arika Sari melakukan analisis lemak bahan pakan dengan metode shock slide di laboratorium. Laila diduga terjebak dalam ruang laboratorium yang terbakar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sehingga mengalami luka bakar serius. Dia ditolong oleh sejumlah mahasiswa yang mengetahui peristiwa itu dan membantu memadamkan kebakaran. Setelah dievakuasi, Laila dilarikan dengan ambulans ke Rumah Sakit Medika Dramaga untuk mendapat pertolongan pertama. Setelah mendapat saran dari dokter di RS Medika untuk merujuk Laila ke rumah sakit lain, tim dari IPB University dan keluarga sepakat untuk membawa Laila ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Namun sayangnya, Laila dinyatakan meninggal pada Sabtu pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah sempat mendapat penanganan intensif dari tim dokter RSCM. Kebakaran. Nah, ini kejadiannya. Jadi terjadi pada 20 Agustus tahun 2023 ya. Itu korbannya adalah Atika Sari ya, mahasiswa S2 sedang melakukan uji coba ya. Ini nanti teman bisa search nih di ini kronologisnya ya. Dia sempat ditangani ya, tapi karena mungkin luka bakarnya tingkat skalanya tinggi ya. Ini suatu pembelajaran ya, ada di hikmah dari kita. Jadi kita harus aware nih kalau kita punya laboratorium di bawah pengawas kita sebagai ketiga, apa yang kita siapkan. Jangan sampai kejadian di laboratorium IPB ini ya terjadi di tempat kita. Kemudian berikutnya keracunan bahan kimia berbahaya. Nah, kenapa sih kimia? Iya pasti di sana banyak bahan zat kimia ya, peletakannya ya. Nah, ini juga kita harus atur ya, zat beracun itu bisa berkontak ya, bisa mengenai paru-paru ya, bisa mengenai organ tubuh ya, seperti itu. Kemudian keracunan gas kimia ya. Baik, Pak Arief nanti ya tanya jawabnya ya. Keracunan gas kimia berbahaya ya. Dia menimbulkan gas berbahaya. Nah, ini juga harus kita hati-hati nih kalau kita menggunakan zat kimia ya. Nah, kita harus tahu di lab itu isinya apa saja ya dan perlengkapannya apa. Kemudian zat yang merusak kulit ya, yang sifatnya korosif ya. Untuk logam saja korosif, apalagi kalau Anda mengenai kulit ya seperti itu. Karena itu di lab tuh biasa pakai ada APD-nya, ada jasnya, ada sarung tangan khusus yang disesuaikan dengan penggunaannya ya. Contoh yang korosif misalnya asam sulfat, asam asetat, asam klorida seperti itu ya. Kemudian bahaya korsleting listrik ya. Tadi dicontohkan kebakaran. Jadi lab memiliki risiko korsleting listrik. Sebagian lab tuh pasti menggunakan listrik kan untuk berfungsinya seperti itu. Ada alat timbang, ada kromatograf, ada alat lainnya, ada zat kimia yang kemudian tumpah di meja ya mengenai kabel-kabel di lab dan risiko korsleting seperti itu. Dan untuk kebersihan meja juga harus dipantau ya. Nah, ini tuh kalau di rumah sakit kita ada namanya Fire Safety Risk Assessment atau FSRA ya. Dia ada 5 step di mana ini udah standar di Starkes bahwa setiap rumah sakit itu setiap unit harus punya Fire Safety Risk Assessment. Jadi di risiko ya di tiapnya kalau kita bicara lab sekarang dia punya langkah-langkahnya, bisa mengidentifikasi kemudian orang-orang yang berisiko apa saja, cara evakuasi, memindahkan seperti apa, pencatatan, kemudian reviewnya. Ini ada pelatihan khusus ya teman-teman, mungkin butuh waktu setengah hari kita untuk latih ini. Kita buat ada apa checklist yang kita isikan ya. Jadi kalau di rumah sakit sudah pakai ini ya. Jadi tiap unitnya ada dan ini tiap tahun diupdate ya. Tinggal diperbarui saja, disesuaikan dengan lingkungan tempat kerjanya. Ya. Kemudian berikutnya terkena pecahan alat tajam atau gelas ya, alat gelas seperti labu bulat, tabung reaksi, kemudian ya. Oleh karena itu disiapkan perlu adanya kotak P3K ya. Jadi harus disiapkan karena orang bila terkena kan cepat ya. Gimana cara kalau kita IGD, kalau IGD mungkin di sebelah oke, tapi kalau IGD mungkin harus turun satu lantai lagi atau butuh waktu jarak jauh, nah itu harus dipertimbangkan. Silakan teman-teman membuat assessment untuk kotak P3K ini. Nah, kemudian tersedia ada spill kit nih. Spill kit itu adalah kotak yang biar terjadi tumpahan dia harus bisa menanganinya. Pak Reza nanti ya tanya jawabnya ya. Dan juga harus bisa menggunakannya. Gimana kita menggunakan spill kitnya seperti itu ya. Ini contoh spill kit ya. Jadi ada peralatan emergency ya. Tadi yang harus ada nih misalnya kotak ya. Ini tandu juga ini silakan dipertimbangkan kalau memang jarak jauh karena untuk membawa kan nggak mungkin
apa ya, digotong pakai apa gitu kan? Aparnya, ada selimut apinya, pakaian pelindung, biasa pakai jasnya, respiratornya, kalau memang butuh alat seperti ini, piranti pencuci hamanya ada, eye washer ya, eye shower ya seperti ini untuk ya washernya ya untuk matanya untuk kalau baju terkena atau bagian tubuh ini tas spill kit ya. Jadi contohnya begini teman-teman ya. Ini salah satu tanda bila ada. Oke, saya stop share dulu ya. Ini suatu apa tanda bisa ada tumpahan kode saya buat seperti ini depan saya. Jadi ini sebenarnya biasa saja dari apa tanda yang buat licin cuma saya tambahkan dengan stiker barang infeksius kalau tumpahan. Kemudian saya kasih garis kuning ya seperti itu. Jadi bolak-balik ada. Jadi ini buat tanda biar terjadi tumpahan. Kemudian di ruangan tersebut ya kita lengkapi juga dengan spill kit teman-teman ya. Nah, spill kitnya ya, ini spill kitnya seperti ini ya. Ada spill kitnya. Di sini ada tulisannya, kemudian di sini ada tanggal untuk pemeriksaan bulanannya, checklist bulanan, ya. Kemudian di bagian belakangnya tentang cara penggunaan alatnya kita tuliskan seperti itu, ya. Nah, di dalam kotak ini, ya, ini juga terdapat terkadang kan nyimpen barang ini agak susah ya. Jadi kalau saya lemari silakan, tapi di luar lemarinya ada stiker tulisan seperti ini. Jadi orang bisa tahu, oh di dalam lemari itu ada kotak spill kit seperti itu. Dan di dalamnya juga ada SPO, ya SPO silakan teman-teman sesuaikan dengan regulasi tempat masing-masing yang sudah disahkan oleh direkturnya, ya. Di dalam kotak spill kit ini, ya, misalnya ada di sini ada kalau di saya kurang lebih ada 16 item, ya seperti itu. Ini ada safety Google, ini ada untuk penahan apa tumpahan ya. Di sini ada untuk penyapu ya, untuk sapunya ada kemudian juga ada apa botol untuk disinfektan, alkohol seperti itu. Termasuk juga ada alat tulis, ada kemudian kanebo lengkap ya. Dan ini silakan nanti teman-teman lengkapi sesuaikan dengan kebutuhan dan ancaman risiko yang ada di tempat teman-teman. Jadi kalau di tempat kami ada dan ini dilatihkan, termasuk untuk karyawan baru untuk penggunaan spill kit seperti ini. Oke, tadi udah jelaskan ya tentang spill kit ya, nanti ada washer ya. Nah, kemudian ada lagi tentang apa? Apar ya. Untuk apar ya, contohnya misalnya tadi ada apa? Fire blanket ya. Jadi tepatnya ditaruhkan fire blanket. Jadi kalau ada api kecil kita pakai fire blanket sama mungkin yang dipakai di kitchen seperti ini, teman-teman. Jadi tinggal ditarik bagian bawahnya, bawah seperti itu ya. Dan juga untuk aparnya kita sesuaikan ya. Kalau ancaman risikonya adalah kebakaran dari listrik ya sesuaikan berarti pakainya yang CO2 kan, yang tabung seperti ini ya. Jadi dipasang dan ini posisinya siap pakai ya, ada checklistnya di sini seperti itu. Kalau memang ancaman adalah mungkin dari kertas apa artinya pakai powder ya teman-teman. Kita siapkan juga apar yang untuk kelas A-nya seperti ini. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisinya ya. Jadi apar, fire blanket ya, spill kit itu satu paket ya. Di ruangan tersebut harus ada. Oke, kita lanjut lagi PowerPoint-nya. Oke, lanjut. Nah, ini juga saya mengulang lagi tentang hierarki pengendalian risiko ya. Mungkin nggak sih dieliminasi risiko yang ada di laboratorium itu? Ya kalau memang mungkin, ya kita hilangkan ya bahaya fisiknya seperti itu. Mungkin nggak disubstitusi penggantiannya ya seperti itu untuk mengganti bahayanya. Mungkin nggak kita terapkan tentang rekayasa teknik ya seperti itu. Jadi kita menggunakan ada apa rekayasa engineering atau kita terapkan rekayasa administrasinya bisa merubah pekerjaan prosedur ya atau kita membuat apa perubahan jadwal shift seperti sehingga orang nggak berapa lebih dari 8 jam bekerja di hanya di lab seperti itu kan rawan juga kelelah tercemar seperti itu ya terakhir adalah APD ya APD sudah siap nggak sesuai nggak dengan ancaman risiko yang ada di sana seperti itu. Kita tahu nih saya hanya mengulang teman-teman yang sudah ahli di bidang K3 ya. Makin ke bawah ya sebenarnya kita tahu yang makin kurang efektif ya. Makin ke atas inilah yang makin baik seperti itu teman-teman ya. Tapi terkadang ya kita nggak mungkin nih kalau udah ngambil tentang kuliah apa di
lab ya kita harus tahu risikonya. Karena itu kita harus meminimalkan risiko tersebut ya, karena kita tahu ya nggak ada cara cara lain lagi seperti itu ya. Jadi silakan coba terapkan tentang hierarki pengendalian risiko ini di tempat kerja masing-masing ya. Kita lihat ada nggak bisa ya dikurangi atau APD disesuai. APD bukan yang pertama ya. Jadi saya hanya ingatkan eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi dan terakhir baru APD ya. Jadi APD adalah bagian terakhir. Nah, kemudian untuk mencegahnya ya, Pak Reza, sebentar Pak Reza ya. Jadi efek kesehatan parah dari bahan kimia ya untuk paparan organisme di laboratorium ya, bahaya dari lab terutama jika tidak dirawat ya. Jadi lab itu pasti di maintain ya. Nah, prosedur labnya itu ada prosedur umumnya, untuk penanganan bahan-bahannya, peralatannya, aparatur safety-nya, termasuk electrical safety-nya ya. Lihat juga UPS-nya, karena kita tahu mereka banyak pakai listrik, ya jangan sampai begitu lagi running labnya tiba-tiba listriknya turun jegrek. Kan genset juga butuh waktu kan, maksimal kan 15 detik. Ya, selama 15 detik alat mati, ada UPS-nya berfungsi nggak dia? Seperti itu. Kalau enggak, waduh, nanti bisa ngulang dari awal lagi atau jangan-jangan sampelnya atau reagen itu terusak sehingga kita harus ngambil sampel lagi dari pasien. Pasien akan marah gitu kan. Kan masa nggak boleh berkali-kali untuk sama-sama. Ya, jadi ini dipikirkan juga electric safety-nya juga ya. Pembuangan sampah juga ya, pembuangan sampah benda tajamnya ya, kita harus siapkan ya. Misalnya Bapak Ibu pakai yang ini ya, pasti kan ada safety box ya. Safety boxnya ada. Kayak kalau yang benda cair ya, berarti pakai yang jerigen yang cair seperti itu ya. Selama kemudian prosedurnya dibutuhkan harus tersedia ya, semua lab, semua staff mendapatkan training. Jadi yang sudah bekerja di lab tuh ya orang yang sudah di training ya. Jadi setelah orientasi umum dia dapat orientasi khusus lagi di unitnya tentang pekerjaannya di lab. Meskipun karena tersebut mungkin sudah pernah bekerja di tempat lain di bidang yang sama atau di lab yang sama, tapi tetap saja masuk ke ruang tempat kita bekerja pasti kan ada beda ya. Pintu masuk saja mungkin yang tadi di kiri ada di kanan, ya itu kan flow-nya pun tadi ada juga berubah seperti itu. Jadi tetap ya merokok pasti nggak boleh ya, pakai kosmetik ya, ya menggunakan kotak selain perhiasan ya dilarang ya seperti itu. Jadi ini bagian-bagian yang harus kita tahu dan harus kita mungkin ingatkan kembali kepada teman-teman. Nah, untuk secara umum lab harus dijaga tetap bersih dan rapih. Jadi lab nggak boleh berantakan. Ingat, lab itu bukan kantor biasa. Dia itu penuh bahan yang berbahaya ya. Dan tidak disarankan kita makan siang di tempat lab bekerja ya. Itu kan sama saja kan kita ada lagi cek urin, cek feses, Anda makan mungkin makan kecil, ya. Itu kan nggak boleh, dilarang dan itu harus dipantau, dimonitor ya. Pakaian lab juga nggak boleh dikenakan nih. Jadi pakaian jas lab hanya dikenakan di ruang lab. Dia keluar, dia beli makan, beli gorengan, ya lepas ya. Jangan dari jalanan masuk pakai jas, keluar lagi sama itu nggak boleh. Sama seperti jas OK gitu di kamar operasi ya teman-teman. Kemudian penggunaan jarum ya benda tajam harus diminimal ya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi nggak boleh ya dipotong ya nggak usah selesai ya jarum selesai dipakai ya nggak usah masukin aja ke kotak ini selesai gitu ya. Dan jangan dibikin jangan sampai penuh ya. Ada standarnya ya seperempatnya ya minimal setengahnya silakan dibuang ya jangan wah tunggu penuh dulu nggak bisa ya itu nggak boleh itu tugas saya monitor begitu sesuai dengan sebelum penuh dia sudah dibuang ya. Kemudian keselamatan secara kemudiannya semua bahan ya terkontaminasi padat atau cair ya harus dikontaminasi ulang sebelum dibuang. Ingat jangan membuang zat-zat berbahaya ke misalnya wastafel. Karena wastafel itu kan masuk ke bagian pengolahan IPAL di limbah di rumah sakit. Itu akan merusak bakteri yang ada di sana ya. Jadi tampunglah di bagian penampungan kalau memang dia zat cair yang harus nggak boleh dibuang ke wastafel ya karena wastafel akan mengalir ke bagian pengolahan air limbah. Kemudian wadahnya nggak boleh bocor ya, harus anti infeksius tumpah. Kalau tumpahan seperti apa penanganannya tadi udah ada kan spill kitnya ya. Dan itu harus dilatihkan ya. Penggunaan pipet ya nggak boleh, jadi pipet itu dihisap nggak ada. Jadi gunakan alatnya ya. Kemudian penyebaran untuk mencegah penyakit infeksius yang menggunakan alat generasi mikro ya sesuai dengan ukurannya, jarumnya, sengkelitnya ya. Dan untuk penggunaan kabinet biologinya ya ini harus diatur nih. Jangan sampai uh, kita bekerja di sini, kemudian di sini ada lalu lalang orang gitu kan nih. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, jangan. Ini harus free area. Jadi nggak ada di sini. Kalau mau lewat orangnya di sebelah sini ya, seperti itu. Ya. Kalau di sini oke, tidak boleh dia lalu lalang di belakang. Kalau kesenggol, nggak bisa seperti itu ya. Ini
kondisinya keadaan baik, panel kaca tetap dibuka pada saat kamera sedang digunakan ya. Alat terdapat di kamera seminimal mungkin ya. Karena ini kan ada flow-nya juga kan, ada aliran udaranya di sini ya. Jadi semua pekerjaan dilakukan pada bagian tengah atau bagian dalam yang minimalkan. Nah nih, jadi nggak boleh ada orang lalu di dekat kabinet seperti ini sehingga tidak mengganggu konsentrasi juga ya. Air grillnya juga nggak terhambat, jadi harus dibersihkan ya. Ini biasanya ada maintenance khusus ya. Kalau maintenance kita nggak bisa, kita bisa kerjasama dengan vendor yang mengelola ini untuk maintenance alatnya ya. Ini biasa dimonitor oleh elektromedis ya. Dan pakai kertas kerja ya. Jadi jangan pakai kertas ini dalam kabinet. Oke. Nah, untuk pencegahan tertelannya bahan infeksius ya, kontak mata. Nah, ini kontak mata nanti ada ya. Ini ada namanya eye washer ya, untuk mencegah. Jadi nggak boleh makan minum pasti, nggak boleh pakai kosmetik dalam lab ya, jangan pakai kontak lens gitu kan, mengenai percikan. Untuk pencegahan tertusuk bahan infeksius ya, bekerja hati-hati ya. Sejarang mungkin menggunakan jarum suntik dan memilih pipet plaster yang terbuat dari plastik ya. Kemudian pelabelan juga ya, serum uji golongan darah dipisahkan ya, seperti ini. Nah, gimana kalau ada terjadi tumpahan benda berbahaya ke anggota tubuh ya? Ini ada videonya ya, kita lihat gimana cara penanganannya dan gimana sih cara penggunaan emergency safety shower. Have you ever walked in a building and Suaranya wondered, muncul ya what is teman-teman that ya, ada ya odd-looking suaranya. contraption in the Arif, ada hallway? suaranya? Well, that's actually Ada, a Bang. shower, but not just any shower. It's an emergency safety Emergency shower shower ya. designed to be used in the event of a hazardous chemical exposure. Ya, ini didesain untuk bahan-bahan If kimia you ini. work in an area where corrosive or toxic chemicals are used, an emergency safety shower must be within 10 seconds of where you're working. Do you know where your safety shower is located? Jadi teman-teman harus tahu di mana posisinya. Paling jauh 10 The menit first ya. few seconds after exposure to a Ya. hazardous chemical are Harus segera critical. disiram dengan Delaying emergency treatment even shower. for a few seconds Ini may ada result in signage-nya, seperti ini ada irreparable tissue checklist-nya damage. juga di sini Don't hesitate. ya. Jadi jangan sungkan, jangan malu pakai ya. If you are exposed to a large volume of hazardous chemical, use the safety shower immediately. Hold the handle to Ya, activate the tarik shower. fullnya, Remove buka contaminated pakaian clothing, semuanya ya. jewelry, and shoes. Perhiasan juga lepas, jam tangan Don't let lepas, modesty kacamata slow you lepas ya. Ya emang harus Every naked ya, telanjang ya, biar bersih semuanya. Taruh di bawah lepas Another semuanya. person may provide privacy by Ya. shielding you with a lab Maka coat biasa kalau saya or ada other item. hordengnya seperti itu. Remain ya. under the water for at least 15 minutes. Sekitar 15 to menit allow ya time for the teman-teman di chemical bawah to air wash ini off. ya. Sebelum dibawa ke In IGD atau ke addition to bagian chemical emergency. exposure response, emergency showers can also be used effectively Dan ini to harus dicek nih extinguish tiap bulan clothing oleh fires. K3-nya nih, ada bagian Remember to buildingnya seek ya. medical attention Berfungsi nggak anytime the airnya safety shower ya. is Jadi used. coba sama kita, oh berfungsi di foto seperti itu. Ini ada cek rutinnya. Emergency safety showers may seem inconspicuous or even unremarkable, but in the event of an emergency, a safety shower could be a lifesaver. Ya, ini sangat penting sekali. Mungkin jarang dipakai kan, tapi kita cek ya. Nah, kemudian penggunaan centrifuging juga ya, ini ada yang berputar ya, ini dicek lagi jangan macet ya. Ini bisa bermasalah untuk listriknya juga. Penggunaan homogenis blendernya untuk sendikatornya. Kemudian penggunaan penghancur jaringan ya, menggunakan sarung tangan dalam penggunaannya, menggunakan alat yang membuka dalam kabinet biologinya ya. Sentrifugatornya ya, alat-alat ini hampir sama ya, cuma kita harus dimonitor ya. Jadi ya ini biasa di samping sini ada kalibrasinya dilakukan oleh elektromedis ya. Kita bisa kalibrasi dengan orang elektromedis. Ini kapan terjadi kalibrasi atau kapan pengecekan rutin seperti itu. Termasuk juga lemari pendingin ya. Jangan sampai lemari pendingin buat vaksin, buat ada makanan, ada susu minuman kita atau minuman dingin, ada teh botol, kotak, taruh sini jangan. Boleh ya. Makanya lakukan safety round, ngecek ya. Jadi nggak ada makanan untuk karyawan di dalam ini ya. Itu kalau saya temukan itu pasti langsung dikeluarin ya. Kemudian membuka ampul ini bersiko untuk tertusuk, teman-teman hati-hati, ini ada tata caranya ya, menggunakan ampul bahan ya. Kemudian penyimpanan ampul yang mengandung infeksius ya, ini ada lemari pendingin khusus ya. Kemudian ada suhu rendah dan dia ada grafik suhunya yang dimonitor hari ini berapa, jam tanggal berapa dibuat dan harus konsisten dikerjakan ya.
Kalau nggak ada berarti nggak dimonitor ya grafik suhunya. Ya. Kemudian tumpah atau cairan, tubuh lain, jaringan ya, ini harus dimonitor juga di sini ya. Nah, untuk penerimaan bahan-bahan infeksius ya itu biasa ada meja khusus, ada bagian khususnya ya. Terdapat penerimaan sampel ya. Di meja bisa ada kan ya. Sebelahnya itu ini meja untuk penerimaan sampel, entah feses, entah urin, entah dari pasien yang taruh di meja ya. Spesimen tempatkan dalam wadah tertutup ya untuk menghindari tumpah. Wadah dapat disinfeksi dan diotoklav ya. Wadah terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah ya. Wadah dibuat label, ada labelnya di situ tuh punya pasien nama, tinggal di label kan yang dari stiker seperti itu. Wadah diletakkan pada baki khusus ya terbuat bahan logam ya atau plastik yang dapat disinfeksi ulang ya. Bakinya harus didisinfektan ya, jika memang rusak ya bisa dibuang ya. Nah, ini penerimaan bahan infeksi. Gimana kalau penerimaan dari unit ya diatur juga ya. Mungkin bisa dipisahkan dari yang di lab, yang di meja seperti itu. Nah, ini diatur ya. Ini urutannya ya. Mungkin teman-teman sudah berlaku di tempatnya, tinggal dicek ulang lagi ya. Termasuk juga untuk cuci tangan seperti itu. Nah, ini pengiriman. Kemudian kalau ngirim bahan ke lab ya. Nah, ini ada urutannya, petugas membawa spesimen dari lab, mengenakan jas lab ya, kemudian membawa spesimen di atas di bakinya seperti itu ya, cuci tangan ya. Kemudian kalau ada bocor seperti apa ya, persyaratan kesamaannya ada. Ya, ini ada urutan seperti ini. Nah, kemudian petugas kesehatan gimana? Petugas kesehatan, petugas lab ya, dia harus sehat ya, karena dia bekerja dengan barang yang berbahaya ya, yang kita tahu yang diperiksa adalah barang yang tidak sehat ya, dari pasien atau dari bidang lainnya. Kemudian harus dicegah nih, jangan sampai terkena TBC ya. Dan perlunya adanya imunisasi petugas lab ya. Seperti itu ya. Entah nanti bisa dibuat di dalam pemeriksaan umum karyawan ya. Baik vaksinasi, hepatitis atau TORS seperti itu ya, toksoplasma, rubella ya, herpes virus seperti itu. Petugas lab juga dilindungi dari paparan sinar UV, menggunakan pakaian lindung khusus ya, ruangan yang tertutup, jam kerja sering bergilir ya, seperti itu ya. Kemudian petugas keamanan labnya ya, ada kan level biologis level berapa ya, diatur juga ya. Kemudian kesehatannya diukur ya, ada tempat untuk mencuci tangan ya. Kemudian juga akses juga dibatasi, jadi orang luar nggak boleh masuk keluar masuk ke ruangan lab seperti itu ya. Nah, petugas kebersihan ditugaskan, nah ini kesan petugaslah kebersihan itu tugaskan untuk membersihkan lantai saja ya. Boleh, jadi cleaning service tuh kalau di tempat saya dia hanya untuk lantai, untuk meja dia nggak boleh ya. Dan alatnya pun terpisah. Jadi nggak boleh alat dari lorong rumah sakit dibersihkan untuk ke ruang labnya, nggak bisa. Harus dipisahkan seperti itu ya. Teknisi beda, lab beda, OK beda, dia punya alat-alatnya sendiri. Memang banyak sih, tapi itu akan lebih aman menghindari adanya infeksi silang di antar unit ya. Pakai APD seperti itu ya. Nah, ini juga disarankan adanya perihal kesehatan karyawan yang bekerja di laboratorium. Itu adalah yang tempat berisiko dan wajib dicek ya. Dasarnya apa sih? Ya, karena untuk menilai kesehatan karyawan ya, deteksi penyakit akibat kerja, diagnosa PAK, kemudian kalau ada cacatan juga pengen tahu PAK karena apa ya. Dasar hukumnya adalah di sini ya. Aman di Undang-Undang 1 tahun 70 di pasal 8 ya. Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan tenaga kerja awal, berkala dan khusus ya. Untuk lab ini masuk di, kalau awal adalah untuk karyawan baru bertugas ya, seperti itu. Kalau berkala berarti setahun sekali. Khusus ada unit khusus yang harus diperiksa, misalnya di bagian gizi, kemudian di lab ya, kemudian dari radiologi seperti itu, atau di kamar operasi ya, yang tingkat risikonya tinggi ya. Ini dasar hukumnya, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Jadi silakan dikutip. Di sini ada aturannya tentang di Permenakernya ya, tentang persyaratan kesehatan, masuk HIV juga, termasuk tentang hepatitis B seperti itu ya. Jadi tujuannya apa sih ya? Deteksi ya, menemukan dan menilai juga ya. Jadi manfaatnya bagi pekerja mengetahui kondisi ya, memahami bagaimana cara mencegah ya, mendapatkan perlindungan ya, dan peroleh hak yang dijamin ya. Sedangkan bagi pengusaha ada mengetahui kondisi kesehatan karyawan, kondisi sehat seperti itu. Oke, di BPJS juga ada ya, PHK-nya. Kemudian tadi yang awal dari sini ada urut-urutannya berkala ya.
Kemudian untuk perusahaan yang ini untuk emergency air washer ya, baik teman-teman. Ini penggunaan untuk air washer ya yang ada di ruang laboratorium. This procedure will demonstrate the use of eye wash Jadi equipment to dibuka ya minimize kacamatanya ya, occupational exposure dibuka to matanya di pathogens if Nah, body ini ada fluids ya, diukur contact ya the teman-teman, eyes. dicoba ya tekanannya berapa ya seperti itu. Wash your hands or use Jadi hand sebelum dipakai sanitizer. ya, tangannya Remove dicuci contact dulu ya, lenses or sanitasi dulu ya, glasses. kacamata lepas atau Before kontak lens touching your dilepas eyes, ya, put on gloves. pakai sarung Following the tangan manufacturer's ya, directions, turn didorong on the airnya eye wash unit. ya seperti If it itu. is a plumbed unit, the control valve should remain on until the unit is manually shut off. The normal reflex is to close your eyes tightly, but to remove all of the contaminated material, you need to hold your eyelids open with your thumb and index finger to ensure adequate rinsing of the entire eye and eyelid surface. Avoid aiming the water stream directly onto the eyeball because it could cause discomfort or damage. Flush your eyes and eyelids Ini juga for a sama ya, minimum of 15 menit. 15 Tapi ingat, minutes. nggak boleh Rolling your langsung eyes airnya tuh periodically kena to bola ensure mata ya. complete Tadi dikatakan removal seperti of the itu ya. foreign and Dan possibly matanya dangerous material. dikedap-kedip Properly seperti itu. remove your gloves Nah, and sarung tangan dispose of pakai them in a dibuang waste ke bagian container. Then infeksius. wash your hands Kemudian tangannya or kembali use cuci hand tangan lagi. sanitizer again. After completion of the eye wash, Setelah ini follow Bapak Ibu buat post-exposure follow-up laporan ya, procedures, laporan which tertulis may ini include kejadian an misalnya exposure terkena incident seperti form itu and ya, provider follow-up. untuk ditindaklanjuti. Nah, ini juga bagian dari pemeriksaan juga ya, seperti itu udah tadi ya, kesehatan ya. Nah, ini bagian pemeriksaan khusus nih ya, misalnya di bagian-bagian tertentu ya, yang bisa terjadi zat radioaktif ya, seperti itu, atau kerja wanita ya. Nah, ini untuk prosedur alat gelas ya, di sini untuk penyimpanannya, penggunaannya ya. Kemudian prosedur bahannya, bahan kimia, tumbuhan ya, atau binatang nih, ada tempat-tempat khusus juga. Kemudian prosedur bahan kimia ditempatkan bidang lemari khusus, menyimpan dengan kompatibel khusus, ruang ventilasi dan suhu yang dikontrol seperti itu. Kemudian ada prosedur penggunaan bahan kimia, ya, sama ada botol-botol khusus yang ada labelnya, ya. Kemudian penanganan bahan infeksius atau mikroorganisme juga di sini, ya, ada sistem pelabelan, penyimpanannya, ya, dan penggunaannya, ada dokumentasi, dan jangan lupa teman-teman kita harus ada namanya identifikasi bahan B3 di sana ya. Di sini ada labelnya, misalnya ada ala color reagen, bentuknya apa, cair ya, sifatnya apa, misalnya iritasi. Ada nggak MSTS-nya? Ada, oke. Sifat B3-nya ada nggak, sini simbolnya apa ya. Jadi kita tahu ya, semua bahan-bahan yang ada di laboratorium harus ada identifikasinya seperti ini ya. Kemarin udah ada, tinggal di list ya. Kalau nggak ada, minta sama vendornya atau waktu pembelian di bagian purchasing ya. Ini juga contoh lagi misalnya untuk apa nih, wash pack-nya ya, wash solusinya apa, termasuk simbol-simbol yang digunakan ya. Ini contohnya material sheet-nya yang kita dapat ya seperti ini. Kalau bisa minta dalam bentuk bahasa Indonesia yang sudah ditranslate oleh pemasok ya. Kenapa minta ditranslate? Biar nggak salah persepsi kan, biar dan juga resmi menggunakan format dari mereka yang ada logo dari perusahaannya gitu. Jangan sampai nanti, wah ini format translating nggak resmi dari kami seperti itu kan. Jadi minta dari sana waktu teman-teman dapat barang-barang seperti itu. Baik, itu sementara Pak Arif untuk prosedur K3 di laboratorium dari saya. Pak Arif silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda untuk materinya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti akan kita jawab satu persatu ya, atau Bapak Ibu mau klik raise hand juga boleh. Nanti kita akan bukakan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan pembicara kita Pak Wahyuda. Namun untuk absensi nanti akan saya berikan setelah ini ya. Saya mau memberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan absensi dan juga beberapa informasi lainnya untuk Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, pastikan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ke dalam Zoom hari ini sudah install aplikasi Mika Super App K3-nya ya, dan pastikan juga nih apakah aplikasi Bapak Ibu semuanya sudah platinum atau masih silver. Kalau misalkan sudah platinum, maka nanti Bapak Ibu silahkan tinggal absensi saja. Tapi kalau Bapak Ibu masih silver ya, atau sudah kembali ke silver aplikasinya, silahkan bisa di-upgrade terlebih dahulu untuk
aplikasi Mika-nya menjadi platinum ya. Nanti ada 2 tombol yang terkunci di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses kembali jika sudah kembali platinum. Cara untuk upgrade menjadi platinum bagaimana? Silahkan bisa simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu cara untuk upgrade menjadi platinum. Pastikan nanti Bapak Ibu sudah upgrade ya menjadi platinum dan merasakan manfaat lainnya yang Bapak Ibu bisa rasakan di aplikasi Mika Super App K3. Kemudian Tutorial selanjutnya adalah, nah ini dia. Pastikan Bapak Ibu semuanya juga subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Untuk apa? Karena webinar setiap hari Sabtu kita akan upload juga ke channel YouTube-nya Kak Cik Denny, karena jika nanti Bapak Ibu semuanya ingin refresh lagi materinya, bisa lihat nih di YouTube ya, di channel Kak Cik Denny. Nah, di sini nanti bisa Bapak Ibu tonton kembali. Kemudian informasi selanjutnya adalah kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ada atau punya lisensi dan SKP ahli K3 umum, pastikan tidak expire lebih dari 1 tahun ya. Karena kalau sudah 1 tahun lebih, maka perlu ikut refreshment namanya. Dan itu lumayan, nanti harganya bisa 2 kali lipat. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu semuanya perpanjang sebelum dari lebih dari 1 tahun ya. Dan ini kita bisa bantu perpanjangannya untuk yang K3 umum. Tapi kalau teman-teman atau Bapak Ibu punya yang lisensi K3 lainnya, kami juga bisa bantu untuk proses perpanjangannya seperti itu. Dan ini adalah fitur terbaru dari aplikasi Mika yang mungkin Bapak Ibu semuanya belum pernah pakai ya. Di sini ada menu teman K3. Nah, teman K3 ini Bapak Ibu bisa memeriksa apakah sertifikat Kemnaker kita, misalkan ahli K3 umum, asli atau tidak. Nanti bisa langsung klik saja cari personil, lalu isi biodata-biodatanya, nanti otomatis akan muncul ya notifikasinya apakah asli atau tidak. Kalau tidak, maka nanti tidak muncul, tapi kalau asli nanti akan muncul data-datanya. Begitu juga kalau misalkan teman-teman ingin ikut pelatihan ya. Nah, cari PJK3-nya yang sudah terdaftar di teman K3, bisa juga cari di aplikasi Mika. Di sini ada menu cari PJK3. Nah, nanti tinggal dicari saja nama PJK3-nya, kemudian bidangnya apa, misalkan konsultan dan pembinaan K3, nanti bisa diklik saja, lalu teman-teman bisa langsung cari di aplikasi Mika, seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk memvalidasi bahwa sertifikatnya asli atau tidak, atau PJK3-nya terdaftar atau tidak, seperti itu ya. Oke, selanjut lagi. Buat teman-teman semuanya yang ingin terjun ke dunia K3, nah bisa mulai dari mana? Pertanyaannya gitu. Nah, bisa langsung ikut yang ahli K3 umum Kemnaker RI untuk mendapatkan sertifikasi dari Kemnaker ya. Di sini kita akan melaksanakan secara online training dan nanti teman-teman bisa ikut selama 12 hari. Nah, tapi kalau teman-teman ingin yang offline, kita juga ada yang offline. Nanti teman-teman bisa merasakan tatap muka untuk materinya karena beberapa peserta juga pengennya ada yang offline ya. Nah, silakan bisa ikut di ahli K3 umum Kemnaker yang offline juga seperti itu. Kemudian, nah kalau tadi persyaratannya adalah wajib D3 minimalnya ya untuk pendidikannya. Kalau untuk teman-teman yang minimal pendidikannya SMA atau SMK bagaimana? Nah, bisa ikut yang BNSP teman-teman. Menariknya adalah karena bulan Juni kemarin kita sudah laksanakan program ahli K3 BNSP, program subsidi dari BNSP-nya dengan harga 750.000. Nah,
untuk saat ini karena antusias dan animonya banyak sekali, kami buka kembali untuk program subsidi. Nah, kali ini adalah subsidinya dari subsidi Milea ya, Diatama Learning Academy. Jadi Bapak Ibu cukup membayar harganya sama 750.000, kalau di flyer ini 850, dan nanti tambahkan kode referral dari teman-teman sales yang teman-teman kenal. Jadi nanti bisa mendapatkan potongan 100.000, nanti mendapatkan materi terkait dengan ahli K3 BNSP serta uji kompetensinya dari BNSP. Jadi teman-teman, harga normalnya 2,5 juta. Saat ini kita adakan kembali program subsidi BNSP. Kita laksanakan untuk uji kompetensinya setiap hari Jumat ya. Nanti teman-teman bisa ikut di tanggal 12 Juli ini untuk uji kompetensinya. Silahkan bisa hubungi tim Mediatama yang teman-teman kenal untuk bisa mendapatkan atau mengikuti program ahli K3 BNSP, program subsidi Milea ini ya teman-teman, silakan. Lalu untuk teman-teman semuanya yang sudah memiliki ahli K3 umum, bisa lanjut lagi ke auditor. Nah, auditor ini teman-teman kita laksanakan secara online training, dan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang konsultan K3 ataupun juga yang ingin menjadi trainer K3, bisa ikut yang sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI. Silahkan bisa didaftarkan, dan ini masih ada harga early bird-nya ya teman-teman. Lalu untuk teman-teman yang bekerja di industri, bisa juga nih ikut ahli K3 Muda Lingkungan Kerja ya. Mungkin saat ini teman-teman untuk pengukuran lingkungan kerjanya menggunakan vendor. Nah, kalau misalkan teman-teman di perusahaannya sudah memiliki personel yang tersertifikasi sebagai ahli K3 Muda Lingkungan Kerja, teman-teman bisa melakukan pengukuran sendiri terhadap titik-titik sampling seperti dari faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Nah, nanti teman-teman tidak perlu lagi vendor nih kalau misalkan sudah punya tersertifikasi dari ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Kemudian nanti mendapatkan sertifikat Hygiene Industri Muda atau HIMU dari BNSP, dan juga SKP serta lisensinya dari Kemnaker RI. Seperti itu teman-teman. Dan ini kita laksanakan secara blended training. Nanti prakteknya akan langsung teman-teman lakukan ya secara tatap muka. Lalu untuk teman-teman yang bekerja di kelistrikan bisa ikut yang teknisi K3 listrik. Kita laksanakan secara blended training ya di bulan Agustus, dan ini minimal pendidikan SMK. Tapi kalau teman-teman pendidikannya D3 bisa ikut yang ahli K3 listrik. Dan ini kita laksanakan secara blended training juga teman-teman, dan nanti kita laksanakan di bulan Agustus ya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang ikut tender ataupun yang perusahaan memiliki tegangan di atas 200 kV ampere wajib memiliki personil yang tersertifikasi ahli K3 listrik Kemnaker RI. Kemudian untuk pekerja atau untuk teman-teman yang bekerja di sektor konstruksi, ikut juga nih ahli muda K3 konstruksi. Karena sekarang juga IKN sedang pembangunan ya, tentunya teman-teman juga perlu nih yang bekerja di di konstruksi, sektor konstruksi, wajib memiliki ahli muda K3 konstruksi. Nah, kalau sudah punya yang ahli muda, lanjut lagi ke yang ahli madya. Kita juga akan ada di bulan Juli ini di tanggal 17 ya, dan dilakukan secara offline training atau tatap muka. Lalu untuk teman-teman yang mengawasi perancah bisa ikut yang supervisor perancah, tapi kalau teman-teman memasang dan membongkar perancah, ikutnya yang teknisi K3 perancah. Kita laksanakan secara blended training, nanti teman-teman bisa mendapatkan prakteknya juga di Jakarta ya, Mediatama. Lalu kalau misalkan teman-teman nih di perusahaannya ditugaskan menjadi seorang tim tanggap darurat, bisa ikut petugas peran kebakaran kelas D, dan kalau misalkan teman-teman ikut yang kelas D nanti akan belajar bagaimana cara memadamkan api menggunakan fire blanket dan juga APAR ya, dan kita laksanakan secara blended training. Kalau teman-teman sudah punya yang kelas D bisa lanjut lagi yang ke kelas C, dan kelas C ini syaratnya wajib sudah kelas D terlebih dahulu ya teman-teman, dan nanti kita akan laksanakan secara offline training kalau yang kelas C. Tapi kalau kelas D kita blended training. Dan ini juga ada yang petugas P3K bisa ikut di tanggal 15 Juli ini teman-teman. Dan ini kita masih ada, sudah lewat ya harga early bird, tapi tidak apa-apa. Silakan bisa ikut secara blended training teman-teman. Dan ini nanti akan praktek juga bagaimana caranya menjadi seorang petugas P3K, dan nanti belajar bagaimana caranya RJP ya, dan juga membidai yang baik dan juga benar seperti itu. Lalu untuk teman-teman yang bekerja di ketinggian yang menggunakan akses perancah bisa ikut juga TKBT tingkat 2 ya. Dan nanti teman-teman akan belajar bagaimana bekerja di ketinggian,
Tapi kalau teman-teman yang bekerjanya menggunakan akses tali ya dan juga bergelantungan bisa ikut yang TKPK tingkat 1. Dan ini juga kita sama-sama laksanakan secara blended training. Kemudian untuk perusahaan yang memiliki forklift, pastikan juga sudah ada CEO-nya ya, dan nanti CEO-nya ini teman-teman menjadi bukti kalau misalkan teman-teman operatornya sudah memiliki lisensinya ya. Kalau misalkan belum, silahkan bisa ikut yang operator forklift kelas 2. Kita akan laksanakan secara full online, prakteknya di tempatnya masing-masing. Jadi nanti menggunakan forklift-nya di perusahaannya Bapak Ibu, nanti menggunakan Zoom saja untuk saat prakteknya. Lalu untuk kategori rumah sakit di sini kita juga akan laksanakan di bulan Agustus ya, kategori rumah sakit Kemnaker RI, dan ini masih ada harga early bird-nya. Kalau misalkan teman-teman ingin yang BNSP, silahkan bisa ikut yang paramedis K3 Muda BNSP. Kita sama-sama laksanakan secara online training. Dan ini adalah training ruang terbatas. Kalau misalkan teman-teman bekerja di ruang terbatas, ikut juga yang teknisi K3 ruang terbatas. Nah, kita akan laksanakan secara blended training. Dan nanti teman-teman akan praktek langsung di tempat praktiknya Mediatama yang baru ya, di daerah Kunciran di sana. Nanti teman-teman akan praktik di sana secara tatap muka. Dan kalau misalkan ingin bekerja di sektor migas, bisa ikut yang operasi K3 migas atau pengawas K3 migas. Teman-teman bisa ikut salah satunya, kalau misalkan teman-teman pendidikan SMA, itu ikutnya yang operasi, tapi kalau yang D3, bisa ikut yang pengawas ya, tidak perlu melalui operasi atau operator dulu, bisa langsung ambil yang pengawas K3 migas, kalau pendidikannya D3, seperti itu. Lalu penting juga nih untuk teman-teman yang menjadi seorang HSE ya, bisa ikut petugas insiden investigasi. Nanti ketika teman-teman ada sesuatu ya amit-amit, nah teman-teman bisa atau Bapak Ibu bisa menjadi seorang petugas insiden investigasi terkait dengan kecelakaan kerja yang ada di tempatnya. Dan ini kita laksanakan secara online training dan sertifikatnya dari BNSP. Ini adalah ATK yang akan Bapak Ibu dapatkan di Mediatama kalau misalkan mengikuti sertifikasi yang ada di Mediatama ya, baik Kemnaker maupun BNSP. Nah, ini adalah e-course Milea Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin belajar secara mandiri ya, ikut juga atau bisa daftar atau bisa tonton video-video e-course yang ada di websitenya Milea. Nama websitenya adalah milea.app. Nah, nanti di sini akan ada ratusan video yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Termasuk untuk program ahli K3 BNSP tadi, untuk materinya ini adalah program pelatihan mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu setelah daftar, untuk materinya itu tonton videonya di website atau e-course-nya Milea. Tidak pelatihan melalui Zoom, tapi teman-teman bisa tonton video e-course-nya di sana. Nanti ada 10 unit kompetensi yang nanti bisa dipelajari melalui website e-course-nya Milea secara mandiri. Nanti di hari Jumat baru Bapak Ibu bisa lakukan uji kompetensi seperti itu ya. Dan nanti kelebihannya adalah teman-teman bisa juga nih untuk mendownload modulnya yang ada di e-course-nya Milea seperti itu. Dan juga sertifikat juga tetap dapat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk yang sedang mencari pekerjaan silakan bisa kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya. Silakan bisa klik tombol karir, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melamar pekerjaan yang ada di sini ya. Nanti bisa langsung masukkan CV saja. Kalau misalkan belum punya CV-nya, silahkan bisa buat CV-nya di aplikasi Mika ya. Di sini ada menu buat CV online. Silakan nanti isi seluruh kolom dengan lengkap dan ada template-nya juga gratis ya. Nanti bisa dicoba saja di aplikasi Mika. Dan nanti bisa buat banyak CV teman-teman sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan seperti itu. Kemudian ada juga nih, teman-teman bisa mendapatkan cuan ya atau uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Gimana sih caranya? Nah, caranya adalah menggunakan sistem referral. Jadi mereferensikan orang lain atau teman kita untuk ikut pelatihan Kemnaker atau BNSP di Mediatama. Bagaimana cara penggunaan referral dan penarikan uangnya di referral? Silakan bisa simak video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian pilih pelatihan yang Anda inginkan, lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda, lalu klik selanjutnya,
otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, nah itu tadi ya teman-teman untuk bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan fee sebesar 5% dari total pelatihan yang teman-teman jual. Kalau satu orang bisa jual 6 juta berarti 5%-nya 300.000. Kalau kali 10, 3 juta ya teman-teman. Nah, silakan bisa manfaatkan kesempatan ini ya. Oke, lanjut lagi. Untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut ya terkait sertifikasi, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar atau WhatsApp tim sales kami ya. Ada Pak Beni, Bu Risma, Bu Soka, dan juga Bu Amanda. Dan nanti bisa teman-teman chat ke mereka ya teman-teman. Kemudian pastikan juga sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, Kak Cik Deni ya. YouTube-nya jangan lupa di subscribe dan follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Kemudian untuk teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau teman-teman instruktur nih, atau yang biasa mengisi webinar-webinar ya, bisa bergabung di komunitas Instruktur Media Tama 2024, ya nanti bisa hubungi nomor saya aja di sini, dan nanti bisa mengajukan diri untuk menjadi pembicara di webinar setiap hari Sabtu, seperti itu. Nah, ini adalah absensi ya Bapak Ibu, silahkan saya akan berikan dulu linknya di kolom chat. Dan ini Bapak Ibu bisa langsung klik linknya di kolom chat yang sudah saya berikan dengan catatan. Kalau misalkan di handphone Bapak Ibu tidak bisa diklik, silahkan bisa ditulis kembali secara manual ke ke web browser ya. Nah, kenapa? Karena untuk saat ini memang untuk di Zoom kolom chatnya itu kalau untuk beberapa handphone itu tidak bisa diklik. Ya, kalau di laptop itu bisa. Jadi kalau untuk di laptop aman, Bapak Ibu bisa langsung klik. Kalau untuk di handphone beberapa tidak bisa diklik linknya. Jadi solusinya adalah tulis kembali secara manual, kemudian Bapak Ibu tuliskannya langsung di web browser Google Chrome ya. Nanti langsung enter aja, otomatis nanti muncul websitenya seperti itu. Atau kalau nggak bisa juga, silahkan hubungi nomor saya yang sudah saya berikan juga di kolom chat. Nanti saya bantu kirimkan secara manual untuk absensinya seperti itu. Oke, dan ini adalah QR code-nya yang Bapak Ibu juga bisa screenshot ya nanti screenshot untuk kode QR-nya, kemudian buka melalui atau import melalui aplikasi ketiga ya, yaitu untuk aplikasi QR code. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan QR code ini diimport, nanti linknya otomatis muncul di sana ya, seperti itu. Oke, nanti saya akan berikan kembali di akhir sesi, dan untuk absensinya saya akan terus berikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dan buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya ke kolom Q&A atau klik raise hand. Kita jawab pertanyaan satu persatu dari yang pertama. Dari Ibu Stefani, terkait penggunaan APAR, jenis apa yang tepat Pak untuk APAR di laboratorium? Silahkan Pak Wahyuda. Baik, makasih Ibu Stefani. Jadi sebenarnya kita harus buat dulu itu Bu, kalau di rumah sakit fire risk assessment. Jadi sebenarnya risiko apa sih yang paling besar di sana? Kalau memang risiko listrik, artinya tadi aparnya kan yang CO2 kan seperti ini kan. Ini yang disiapkan oleh ibu gitu kan. Nah, jadi apar yang ini yang CO2 ya atau apar yang powder ya. Ya, ibu yang membuat assessment ya, seperti ini misalnya aparnya ya. Seperti itu. Kalau saya lihat risikonya apa? Kalau di tempat saya karena itu listrik, saya siapkan yang CO2 dan saya siapkan juga fire blanket seperti ini, Bu. Jadi ada dua seperti itu. Jadi itu dasarnya dari kajian kita. Tadi saya harus jelaskan pakai seperti itu. Ya, jadi kajian dulu, jadi ada dasarnya tuh. Jadi kalau tanya pimpinan, kenapa harus pakai yang powder, kenapa pakai CO2? Ini dasarnya Pak, gitu kan dasarnya dok seperti ini. Jadi gitu. Kenapa pakai fire blanket seperti ini? Jadi semuanya ada referensinya. Ya, jadi kalau yang saya replikasi tempat saya, karena ancamannya ya ada listrik paling besar, ya, dan memang kita banyak menggunakan listrik, kita pakai CO2 dan ada powder di sana. Nah, sorry, apa ada fire blanket? Itu Pak Arief jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya dari pertanyaan Ibu Stefani.
Oh, masih Ibu Stefani lagi nih, terkait dengan sumber atau referensi dari luar negeri atau dalam negeri, Pak, yang dapat digunakan untuk SOP K3 di lab ini apa, Pak? Silakan, Pak Wahyuda. Baik, Bu Stefani. Jadi referensi sebenarnya kita pun ada ya. Jadi referensi SOP itu disesuaikan dengan pekerjaan kita, sesuaikan dengan keadaan ya, sesuaikan dengan kondisi ancamannya yang ada di tempat kita seperti itu. Jadi kalau saya sih lihat kalau fire ya lihatnya di Permenaker, kalau nggak ada di luar negerinya ke NFPA seperti itu. Nah, jadi kita sesuaikan. Dan biasanya SOP-nya misalnya ancaman terhadap bahaya tumpahan, dia lihat di di MSDS-nya juga seperti apa. Jadi bisa kita minta sih Bu, gitu. Jadi contohnya seperti apa sih ya yang kita ambil ya. Jadi kalau memang kecuali di kita nggak ada ya, nggak ada contohnya ya kita bisa cari, bisa bisa googling juga, bisa juga tanya teman sejawat yang menggunakan alat yang sejenis seperti itu ya. Misalnya saya ada lab biologi molekuler yang dulu dipakai untuk COVID, itu ruangannya berbeda kan, dia ada 3 tahapan ruangan khusus. Nah itu kita juga belajar dari rumah sakit yang pernah mengaplikasikan itu. Gitu. Eh, tenang aja sih Bu, kita akan share kok kalau itu bukan kita share, paling tetap aja kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat Ibu gitu kan. Karena mungkin alur masuknya beda, kan alur keluar juga beda, penempatan barang seperti itu. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Ibu Stefani. Lanjut lagi. Ibu Siska. Pertanyaannya yaitu beliau bekerja di industri yang bergerak di kimia. Nah, kemudian untuk cek kesehatan antara orang yang kerja di laboratorium dan produksi perlu dibedakan walaupun sebenarnya memegang materi atau produk yang sama. Tapi kenapa sebentar gimana nih menanyakan. Nah, ini tapi kenapa saya menanyakan hal ini kalau lagi research kan kepekatan material itu beda-beda. Oh, gini Pak mungkin ya. Apakah harus dibedakan atau tidak nih Pak untuk yang bekerja di laboratorium sama yang diproduksi untuk sistem MCU-nya nih Pak. Ini jadi ke MCU nih. Silakan boleh Baik, nih Pak. iya betul. Karena tadi saya masuk juga tentang MCU juga. Karena gini, orang yang bekerja di laboratorium ada risikonya tinggi Pak Arif ya. Jadi dia tuh harus dapat skala prioritas pertama di tempat kami itu di laboratorium, di kamar operasi, kemudian di radiologi ya, di IGD itu ya lebih rentan dibanding orang yang bekerja di office gitu ya. Bukan arti yang di office nggak penting, bukan. Karena dia kan tiap hari bisa dibayangkan ya berhubungan dengan urin, dengan feses ya, berhubungan dengan darah gitu. Kita nggak tahu tuh ya di darah apa gitu kan, sehingga dia rentan. Nah, preventifnya adalah dengan pemeriksaan kesehatan gitu. Makanya MCU-nya karyawan di laboratorium dengan unitnya itu berbeda. Itulah gunanya kita sebagai ahli K3 membuat definisi dalam buku pedoman pemeriksaan MCU, misalnya rumah sakit X atau PT XYZ seperti itu. Jadi nggak boleh sama gitu. Seorang marketing yang keliling naik mobil dengan seorang laboratorium yang di dalam pasti beda risikonya seperti itu. Itu yang enggak. Jadi itu yang dibuat juga. Jenis kelaminnya pun pasti beda juga, laki-laki beda, perempuan beda. Itu Pak Arief. Jadi, nah itu ya tugas dari ahli ketiga yang membuat kriterianya. Nanti berkolaborasi dengan dokter hiperkes yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Begitu. Jadi Oke. sebenarnya ya itu Pak Arief jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Siska. Oke, kita selang-seling ya, Bapak Ibu, dengan yang klik raise hand. Nanti 3 pertanyaan dari Q&A, 3 pertanyaan dari raise hand. Oke, Pak Wahyudin, silakan Pak Wahyudin. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak Wahyudin. Dari mana, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Pak Arif. Ya, silakan, Pak. Izin bertanya, Pak, apa tadi lupa namanya? Pak Wahyuda. Ya, Pak Waida. Mohon maaf, Pak. Selamat siang, Pak. Saya mau nanya, Pak, terkait mengenai K3 laboratorium itu, apakah ada audit internal atau audit eksternal gitu, Pak? Karena memang yang tadi dijelaskan dengan materi juga tidak ada audit untuk K3 laboratorium atau apa namanya di Kemenakernya juga saya belum tahu gitu Pak, karena saya baru tahu juga di bidang K3 laboratorium Pak. Oke, Baik, baik. makasih Pak Wahyudin. Jadi begini, di tempat kami ada, tadi Bang checklistnya belum dimasukkan ya. Jadi itu kalau kita namanya safety run. Jadi kita memang tiap bulan tuh keliling ya. Itu kan audit internal juga namanya kan.
Nama bisa beda-beda. Kalau istilah yang kita gunakan safety round, ada kita keliling level manager ke tiap unit. Misalnya jatah saya bulan ini ke unit lab, kamar operasi, kemudian rawat jalan. Terus manajer lain di bagian seperti itu. Kita cek tuh. Misalnya kalau di apa ya, di lab lihat kulkasnya, ada nggak termometer suhunya, ada nggak apa grafik suhunya, ditempel nggak di situ, jalankan nggak gitu. Tadi saya kan ceritakan, dibuka kulkasnya. Jangan-jangan kulkasnya itu yang buat nyimpan obat, dia nyimpan makanan. Itu suka ditemukan, Pak, gitu. Jadi nggak boleh. Jadi jangan menaruh makanan dicampur dengan obat atau apa, nggak boleh. Jadi terpisah. Maka itu dia karyawan punya kulkas tersendiri di pantry. Yang nggak boleh pakai kulkas untuk obat digabung atau serum digabung dengan untuk makanan. Itu satu bagian bentuk dari audit internal kita seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit untuk eksternalnya kita ada namanya akreditasi, Pak. Itu yang eksternal kan. Ya tentu saja tiap lembaga beda-beda ya, mungkin kalau Bapak yang di luar dengan lembaga ISO di luar silahkan jalankan seperti itu. Nah minimal internalnya dari internal kita Pak, dari K3-nya keliling ya. Silahkan dibuat entah sebulan sekali ya, atau berapa bulan itu dibuatkan dalam prosedur Bapak gitu. Kalau di saya sebulan sekali kita gantian keliling ya. Oh misalnya ada jamur gitu di laboratorium, di mana di plafonnya itu kan nggak boleh seperti itu kan, berarti harus diperbaiki. Wah ada tetesan gitu, atau ada yang nggak berfungsi tadi apa air washernya kok nggak keluar ya, macet karena mungkin nggak pernah dipakai ya, nggak pernah diminyakin, begitu ditarik handle-nya nggak berfungsi. Itu satu bagian dari audit gitu ya. Dari saya, kalau saya istilahnya safety round, kita cek semuanya. Jadi dari atas, dari tengah ya, yang kita lihat di bawah, kemudian di lantai dilihat, oh UB-nya ada pecah. Nah itu nggak boleh kan, harus diperbaiki seperti itu. Itu yang kita lakukan ya, silakan nanti teman-teman dibuat sesuaikan dengan kondisi di tempat kerjanya sendiri. Mau sejauh mana, seluas apa, sedalam apa seperti itu. Itu Pak Arif jawabannya. Oke, baik seperti itu ya Pak Wahyudin untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke Pak Aat Hatmansyah. Silakan Pak Aat untuk bisa di-unmute terlebih dahulu. Selamat siang Pak Aat. Oke, kalau sambil menunggu kita akan lanjut lagi ke kolom Q&A dan ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Pak Kiraman terkait air untuk bilas setelah terpapar bahan kimia berbahaya. Apakah air biasa atau air minum yang sudah steril? Karena kalau air dari instalasi gedung di laboratorium itu belum tentu steril untuk digunakan. Silakan Pak Wahyuda. Baik, terima kasih. Kalau di tempat kami itu air memang yang sudah air bersih yang di gedung ya. Jadi ini bukan air steril ya Pak. Ini kan bukan untuk sterilisasi, guna untuk membilas. Ya, contoh dari video tadi misalnya ada karyawan yang terpercik, dia terkena anggota tubuhnya, misal badannya dengan cara meskipun udah pakai jas, pakai baju, pakai kaos dalam, itu tuh harus dibuka ya, disiram selama 15 menit. Artinya air bersih yang digunakan di gedung, kalau saya digunakan di rumah sakit. Tentu saja itu air bersihnya pasti yang sudah dicek ya, karena kita kan tiap per 3 bulan kecek di lingkungan hidup, masuk di lab ya. Jadi kalau di saya sih kita percaya, karena memang di bagian kami juga kita kontrolnya untuk air bersih yang kita gunakan. Karena standar sekarang air bersih di rumah sakit itu seperti standar air minum Pak. Gitu. Ya, jadi nggak perlu air steril gitu kan, karena nanti ya jalur pipanya bikin sendiri ya, kecuali Bapak untuk di ruangan cuci darah, memang air yang air RO seperti itu ya. Kalau lab ini nggak seperti itu. Bisa air bersih yang kita sudah jamin dan kita sudah cek per 3 bulan ke laboratorium yang tersertifikasi. Itu Pak Arif. Oke, seperti itu ya Pak Kiraman untuk jawabannya. Kita lanjut lagi dari Pak Muhammad Widiansyah untuk pelatihan terkait spill kit nih Pak. Apakah ada jangka waktunya untuk dilakukan pelatihan kembali, misalkan dalam 2 kali dalam 1 tahun atau per 6 bulan, atau cukup 1 kali aja nih Pak? Mungkin khawatir ada yang nggak tahu cara penggunaan spill kit. Nah ini gimana Pak? Silahkan. Baik, untuk spill kit kalau saya setiap awal masuk karyawan baru itu kan ada namanya orientasi umum. Ada dapat materi tentang penggunaan APAR, penggunaan fire blanket, penggunaan hidran, teori ya, bukan bahasanya. Jadi ini misalnya saya tunjukin kita ini fire blanket, cara nyariknya seperti apa, saya tutup tapi api nggak ada api gitu kan di dalam, karena dalam ruangan kan. Termasuk juga penggunaan apa aparnya gitu kan, apar cara nyabutnya seperti apa sambil tonton videonya gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau untuk apa spill kit ini saya demokan ya, spill kit ini saya demokan, saya buka, saya tuang misalnya karena darah kan pakai kopi ya, kan dapat kopi snack saya tuang, ini kita skenario sebagai darah. Nah, gimana saya demokan di depan mereka. Setelah itu
gantian mereka yang make gitu saya lihat. Nah, seperti apa itu yang saya lakukan untuk orientasi umum ya. Jadi tiap karyawan baru tempat kami seperti itu. Nah, kemudian per setahun sekali kita ulang lagi ya. Karena di unit kan di tiap unit sudah ada spill kitnya tuh. Masih ada nggak barangnya, diulang lagi. Karena di dalam akreditasi itu akan ditanya, ada nggak spill kit gitu. Termasuk mobil ambulan pun ada harus spill kit ya. Jadi kita ulang lagi, kita review ulang di tiap unit ya. Itu tahun sekali sih kalau yang kita jalankan ya. Karena memang banyak orang sudah lupa atau mungkin apalagi ya seperti itu. Karena setelah pengalaman akreditasi itu dapat nilai apa ya 5 lah, harus 10 gitu gara-gara surveyornya mengetes satu unit, ternyata ada karyawan yang grogi gitu kan, namanya di latihan dengan saat itu kan beda-beda ya. Gitu. Begitu tanya surveyor, dia bingung gitu kan. Padahal waktu dilatih mereka bisa. Nah itu butuh memang kebiasaan sih ya. Gitu. Jadi kalau untuk karyawan baru di awal dijelaskan, kemudian diulang lagi per tahun satu tahun satu kali. Sama seperti latihan APAR atau fire blank atau hidran sama seperti itu Bu. Ya itu Pak jawaban saya. Oke, baik. Seperti itu Pak Widiansyah ya jawabannya. Kemudian lanjut lagi dari Ibu Lina. Terkait ruang terbatas nih Pak. Seberapa penting ruang terbatas di lingkup laboratorium? Apakah menjadi suatu kewajiban di laboratorium untuk menyediakan ruang terbatas nih Pak? Silakan Pak Wahida. Nah ini ibunya ada nggak nih? Ini maksud ruang terbatasan di mana di laboratorium ya? Kan kalau ruang terbatas kan ada ruang khusus gitu kan, seperti conference space, seperti apa? Ada apa? uh, tank khusus yang masuk seperti itu ya. Seperti itu. Kalau ruang terbatas mungkin di ruang terbatas yang ada ini kali ya, seperti ruangan mikrobiologi ya seperti itu ya. Nah, maka definisinya nih gitu ya kan. Saya takut salah nih. Karena kalau definisi saya ruang terbatas itu misalnya kayak tangki timbun dari solar ya kan, masuk ke situ dia ada aturannya gitu kan, ada sertifikasinya, ada cara SPO-nya. Kalau mungkin definisi ibu ini mungkin ruang terbatas mungkin kalau yang saya tangkap ada ruangan terbatas ruang eh, yang dikasih area tertentu ya, akses tertentu yang boleh masuk ke seperti itu. Ini juga ada nih Pak, Ibu Lina sudah hadir. Nah, Coba Ibu Lina boleh dibantu untuk menjelaskan terkait ruang terbatasnya itu lebih spesifiknya apa? nah, Silakan Bu. Iya, izin ya Pak. iya silakan Bu. Maksudnya, ya maksudnya yang terbatasnya di laboratorium Pak. Kan di laboratorium misalnya ada pemakaian gas untuk alat Oh, instrumen, terus hmm. untuk bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun seperti itu Pak. Maksudnya wajib nggak sih Pak di laboratorium itu diadakan ruang terbatas gitu Pak? Nah, sekarang kembali ke Ibu nih, labnya itu udah level apa ya? Karena kan kalau ruang terbatas mesti ada di desain khusus ya. Sama seperti ada ruang pencampuran obat ya, yang bahan kemoterapi kalau di lab di farmasi itu ada ruangan khusus Bu, ada semacam kotak khusus kotaknya tempat khusus seperti itu. Nah, kalau emang harus dibuat ya harus dibuat karena gini loh, percampuran zat kimia tertentu kalau di ruang terbuka dia akan menguap kemana-mana bisa beracun. Dan dia ada ada APD khusus. Jadi kalau emang menggunakan bahan-bahan tertentu memang harus dibuat dan itu biasa kan vendor udah jelasin kan, wah saya mau bikin ini, wah Bu butuh ruangan khusus sekian meter persegi, ukuran sekian-sekian ya emang harus dibuat Bu seperti itu. Tapi kembali ke kondisi ruangan kalau memang masih ada space bisa dibuat dan itu penggunaannya worth it, artinya membantu masyarakat dan ya bermanfaat, ya silakan dibuat seperti itu. Artinya ruangan lab itu akan makin beresiko dan juga kalau di saya gini, dulu lab saya cuma satu ya Bu, saya katakan tiba-tiba ada banyak COVID. Nah, lab itu kita belah, kita bagi dua. Karena gedungnya kan, kalau gedung tinggi kan nggak mungkin nambah luasnya. Kita bagi dua. Jadi satu untuk patologi klinis, satu lagi untuk lab biologi molekuler. Nah, lab itu dibagi tiga di dalamnya itu, lab biologi molekuler itu. Nah, itu yang kita buat ada aturan dari Permenkes dan dari vendor yang dikasih seperti itu. Ini yang kita buat. Jadi ada dua lab seperti itu. Ya, kita lakukan pencampuran untuk COVID tuh di situ, itu aman. Itu pun ruangan aksesnya terbatas. Itu mungkin yang saya bisa contohkan yang ada ya. Bilang saya nggak pakai zat kimia yang ibu katakan karena kita bidangnya kesehatan. Cuma kita pakai lab kemarin lab biologi molekuler itu yang BSL-2. Itu pun udah pakai apa tuh? Pakai hazmat yang lengkap lah seperti gitu, yang astronot itu. Jadi kalau dia lagi running, saya juga nggak malas masuk karena saya masih nggak salin, kan mesti pakai baju khusus ya Bu, gitu kan. Jadi saya mau ngecek apar saya, ngecek
Karena di dalam situ ada APAR, ada apalagi eye washer saya, ada apa hidran juga, bukan hidran apa tuh? Washer sama yang buat, nah seperti itu saya cek. Tapi kalau lagi running, nah tar dulu deh, karena saya harus pakai baju hazmat gitu kan. Saya menghindari juga saya terpapar. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Itu yang saya terapkan kalau di ruang terbatas yang ada di tempat saya. Jadi dia kalau saran saya juga harus terpisah ya Bu, karena kan di ruangan khusus. Jadi ada jalur khusus untuk ruangan yang Ibu maksud tersebut. Itu sih Bu saran saya untuk Bu Lina. Oke, baik. Seperti itu ya Bu Lina untuk jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Pak Wahyudin sepertinya mau tanya lagi nih. Silakan Pak Wahyudin untuk bertanya kembali. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Arif untuk waktunya. Pak Wahyuda, selamat siang Pak. Saya bertanya lagi Pak, Ya. izin Pak. Silakan. Eh, K3 rumah sakit dengan K3 laboratorium itu apakah bisa menyilang atau memang masing-masing tupoksinya apa sama saja berkaitan dengan bahan-bahan kimia yang ada di rumah sakit? Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Jadi begini, kan kita tahu ada K3 umum, K3 rumah sakit, K3 laboratorium ya. Kalau K3 umum kita belajar secara umum ya, sejak dari apa tuh, dari bejana tekan semuanya, semua makin lengkap gitu kan. Kalau dia masuk spesifik lagi di rumah sakit, ya artinya kita fokusnya yang dibahas yang ada di dalam rumah sakit. Artinya salah satu contohnya di rumah sakit pasti ada laboratorium, ada radiologi, itu bagian dari K3 rumah sakit juga. Dan kalau masuk ke laboratorium yang khusus lagi, dia ada memang ahli K3 laboratorium yang dari standar BNSP seperti itu, Pak. Ya, itu bagus banget ya. Kalau ngambil K3 umum, K3 rumah sakit, ada lagi ahli K3 laboratorium seperti itu. Dan itu memang ideal jalur linear seperti itu. Tapi terkadang kan tidak semua perusahaan tuh melengkapi atau mengikuti pesertanya karyawan ke pelatihan itu, Pak. Ya. Jadi sebagai ahli K3 umum dan ahli K3 rumah sakit, dia punya juga kewenangan ke situ. Mungkin tidak detail, ya, tapi dia punya karena itu bagian lingkup dari rumah sakit. Toh di dalam standar akreditasi juga ada tentang apa saja yang perlu dilengkapi di laboratorium seperti itu, Pak. Ya. Tapi kalau dia untuk detailnya lagi, dia harus ambil lagi sama Pak, seperti apa ahli di rumah sakit juga ada gedung kan. Nah, dia harus belajar lagi kan tentang konstruksi gedung gitu kan. Dia ada listrik yang harus belajar lagi. Tapi secara umum dia udah dapat materi umum di K3 umum dan K3 rumah sakitnya. Itu Pak yang coba dilengkapi. Memang idealnya sih kalau teman-teman mau masuk lagi, masuk ke laboratorium juga. Cuma kan pertama ada biaya, kemudian mau nggak pihak rumah sakitnya membiayai ke arah situ gitu kan. Kecuali memang dia bisnisnya dia punya banyak lab Pak. Gitu. Misalnya ada lembaga apa suatu perusahaan ada lab di 10 tempat, berapa tempat itu perlu dikelola gitu kan. Kalau rumah sakit atau hanya puskesmas ya mungkin pasti pihak pemilik atau direkturnya agak berkeberatan. Tapi sebenarnya itu bisa di-cover, Pak. Artinya secara umum itu sudah ada di K3 umum, ada lagi di K3 rumah sakit. Nah, lebih baik lagi dia punya untuk K3 laboratorium, ya. Tapi memang itu butuh proses. Itu sih, Pak, saran saya, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Wahyudin untuk saran dan juga jawaban dari Pak Wahyuda. Kemudian kita lanjut lagi dari Pak Santo nih Pak. Untuk apakah ada aturan baku di laboratorium itu boleh menyimpan gas LPG atau gas-gas lainnya ya Pak? Nah mungkin kalau saya pernah juga kan saya pernah kerja di laboratorium juga, itu ada alat yang di sebelah alatnya itu ada gasnya nih Pak. Nah itu apakah boleh atau memang harus di ruang khusus di bawah, di luar atau seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, makasih. Ya, untuk penggunaan gas-gas tertentu itu harus ada ruang pembatasnya ya, Pak, gitu. Untuk menghindari dia, kalau gas kan terkadang susah ya, orang bisa mencium, wah, udah kemana-mana seperti itu. Dan itu memang, nah ini labnya kan tadi ada lab kesehatan, ada lab untuk pencampuran gas, nah itu ada pembatasnya. Nah itu harus diatur sejak awal ruangan itu dibuat. Jadi kalau memang dia ada penggunaan pencampuran gas, gitu kan, dia harus terpisah gitu. Jangan penggunaan untuk misalnya lab kesehatan gitu, sama-sama kesehatan, tapi kalau gas tertentu kan dia harus terpisah. Nah, jangan-jangan ruangannya kan nggak bisa tercampur juga, mungkin ada labnya satu di lantai satu, satu lagi di ruangan mana seperti itu, karena petugasnya berbeda. Karena tingkat risikonya gas itu pasti berisiko. Mungkin tidak infeksius gitu kan, tapi mungkin mudah meledak, mudah terbakar seperti itu. Artinya tingkat bahaya kebakarannya pun tinggi ya. Tapi infeksi mungkin rendah. Nah, itu yang kita buat. Jadi analisanya seperti itu, Pak. Jadi ruangan itu harus diperuntukkan sebenarnya buat apa sih? Ini awalnya buat lab kesehatan ya udah. Begitu dimasuk untuk
lab gas medis, ya artinya desainnya pasti berbeda lagi Pak, seperti itu. Termasuk aksesnya, kemudian ventilasinya pasti kan berbeda. Nah itu harus didesain dari awal gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba lab untuk kesehatan tiba dimasukin gas medis, ya nggak bisa seperti itu. Itu sangat berisiko sekali gitu kan. Dan ya kita sebagai petugas ahli K3 punya kewenangan untuk mengingatkan kepada pemilik rumah sakit dan pengusaha gitu seperti itu. Karena kalau terjadi masalah, kita sebagai ahli K3 akan ditanya pertanggungjawabannya sejauh mana kita mengedukasi semua pihak dalam hal ini. Makasih Pak Arif. Oke, seperti itu ya Pak Santo untuk jawabannya. Pak Timothy, silakan Pak Timothy untuk pertanyaannya Pak Timothy. Bisa di-unmute dulu. Selamat siang, Pak Wahyuda. Ketemu lagi nih Pak. Pak, saya Iya mau Pak nanya Timothy. Pak. Untuk karyawan lab itu seharusnya dia melakukan tindakan medical check up itu setahun sekali, apa setahun 2 kali Pak? Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Timothy ini. Ini tangga saya nih sama-sama orang Depok ya. Jadi gini Pak Timothy, itu kembali ke regulasi ya, ke regulasi dari perusahaan ya. Jadi K3 itu kan di perusahaan ada K3. Orang K3 itu yang membuat aturan pedoman misalnya pemeriksaan kesehatan untuk PTX itu kan. Nah, dia akan menghitung ya, mau berapa kali nih, khusus bisa kita bicara lab ya. Mau setahun sekali kah atau setahun 2 kali kah seperti itu. Dan apa saja yang diperiksa, kalau setahun sekali apa, kalau per 6 bulan itu apa. Nah, itu dibawa ke pedoman sehingga ada dasarnya. Nah, ini yang biasa terkadang terjadi diskusi atau negosiasi nih. Karena kan kalau setahun 2 kali lumayan Pak biayanya kan. Atau mau setahun sekali saja mungkin seperti itu. Artinya mau sejauh mana. Nah, negonya ini artinya nego dalam hal kita medis, secara medis dan menego tentang pembiayaannya. Karena kan pasti pemeriksaan kesehatan biaya, ya biaya sejauh mana. Dan juga jangan sampai medisnya oke, dukungan finansial oke, ternyata karyawannya nggak mau. Ada loh Pak, karyawan yang nggak mau di MCO loh Pak, gitu. Saya menemukan tuh karena takut ketahuan penyakitnya. Jadi ada juga. Jadi mesti ada regulasi juga untuk memaksa karyawan wajib ikut. Ya. Jadi silakan teman-teman ini dicantumkan ya dalam pedoman misalnya untuk tugas laboratorium dilakukan pemeriksaan MCU 1 tahun sekali, yang diperiksa adalah 1, 2, 3, 4 untuk laki-laki, untuk wanita 1, 2, 3, 4 apa saja itu Mas. Atau mau per 6 bulan silakan cantumkan di situ ya. Nah, itu diskusi. Nah, ini nggak bisa sendiri, mesti diskusi bareng. Kan ada komite ya Pak, komite K3 rumah sakit ya. Kita bisa diskusi di situ, atau panitia K3 rumah sakit atau P2K3. Jadi kita butuh dukungan juga dari pihak HRD, butuh dukungan juga dari orang keuangan, ya sejauh mana nih gitu kan, seperti itu ya. Sehingga kita punya, kalau udah ada tinggal dijalankan, kalau belum ada tinggal direvisi, dimasukkan lagi nih mau berapa kali ya. Dari situ sih Pak, kalau saya jadi kembali ke aturan aja gitu. Dukungan boleh nggak dirubah? Boleh, asal kita sepakati lagi. Nah, misalnya ada kasus, wah nggak bisa nih robah tahun sekali, silahkan dirubah lagi pedomannya. Jadi itu berlaku secara umum. Itu Pak Timothy. Oke, baik. Seperti itu Pak Timothy untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke kolom Q&A dari Pak Rahmat Azizul terkait safety di laboratorium sesuai emergency. Jika terjadi tumpahan bahan kimia, maka seorang tersebut mandi secara keseluruhan tubuh. Nah, pertanyaannya adalah jika seorang terkena di bagian tubuhnya bahan kimia yang mudah terbakar nih, Pak. Dan jika terkena air, untuk kasus ini bagaimana cara penanganannya untuk yang bahan mudah terbakar? Silakan, Pak. Baik, jadi air ini kan secara general ya. Jadi kita lihat juga resikonya. Jadi penggunaan air itu untuk, nah ini gunanya namanya risk register. Jadi daftar risiko yang ada di unit atau di ruangan tersebut. Kalau ternyata dari MSDS-nya itu berisiko terkena kena air jadi kebakaran atau meledak, jangan pakai air gitu. Jadi kita ganti. Oleh karena itu penggunaan itu kan nggak boleh dicampur-campur gitu kan. Kalau ruangan khusus ini nggak boleh terkena air, ya harus kering, ya harus dikondisikan, nggak boleh dicampur dengan bahan B3 yang mungkin tidak masalah dengan air seperti itu Pak. Nah ini juga penggunaan risiko juga seperti itu. Jadi ancamannya apa dia? Udah nggak boleh dengan air, diganti. Nah, makanya dari awal ruangan misalnya untuk laboratorium desainnya apa, isinya apa saja bahan-bahan kimia yang ada di situ, bahan B3-nya ada. Dan itu pun biasa kan ada lemari kan Pak, lemari khusus kan yang terbuat yang anti korosi lah, yang nggak mudah terbakar, ya itu ada desain khusus seperti itu. Jadi kalau memang resikonya nggak boleh kena air, jangan siapkan air. Contoh gambar tadi adalah video tadi adalah untuk secara umum. Itu yang
yang umum ya. Kalau yang kasus ini pertanyaan khusus, jadi beda lagi mungkin ya. Sama juga misalnya risiko kebakaran di dapur gizi, di dapur gitu kan. Jangan pakai apar yang powder ya, pakainya yang kelas K. Pakai powder bisa, tapi kan ada serbuknya. Serbuk itu kalau terbang kena makanan dimakan kayak seperti kayak pasir, nggak cocok gitu kan. Kita sesuaikan dengan risikonya Pak, gitu. Itu Pak Arif jawabannya. Oke, baik. Seperti itu Pak Rahmat Azizul untuk jawabannya. Dan ini penjawab juga ya pertanyaan dari Pak Dodi Alfrigo. Oke, lanjut lagi. Pak Widiansyah kembali nih Pak. Terkait kalau lab bahan kimia terjadi, kalau pada lab ada bahan kimia yang tingkat hazardnya tinggi atau merah, apakah emergency wash ada pada dalam satu ruangan atau tidak? Sedangkan emergency wash itu sendiri harus secepatnya ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak? Silakan. Baik, dari gambar tadi yang video itu kan maksimal jaraknya sekitar 10 menit ya. Jadi waktu mendesainnya itu kembali nih desain awalnya, desain laboratorium kita mau kelas apa nih, risikonya apa seperti itu. Kalau mungkin tiba rumah sakit tempat di awal dibangun ada untuk biasa saja, tiba-tiba ada barang baru yang membutuhkan EWOS ya harus disesuaikan lingkungannya, mungkin diperluas lingkungan apa area ruangan laboratorium yang untuk menyiapkan untuk iWash-nya itu, dan juga siapkan juga hordengnya, jadi nggak bukan dengan kain ya, bukan dengan baju, dengan hordeng tutup seperti itu ya. Ada mesti dipikirkan juga pembuangan airnya kemana gitu kan, jadi nggak boleh ke lantai begitu ya banjir lah labnya gitu kan. Jadi kayak ini loh Pak, kayak desain kamar, ada kan kamar yang model kapsul ya, bisa seperti itu ya. Silakan ya teman-teman berkreasi, jadi ya karena itu kalau nggak ada teman-teman bisa nggak lulus tuh untuk penilaian di laboratoriumnya, karena itu di standarnya ada ya. Minimal EWOS dulu deh buat mata ya. Kemudian lebih baik lagi untuk eh, kelengkapan yang lainnya dilengkapi di situ. Jadi ada EWAS sama shower energy showernya seperti itu. Jadi itu disesuaikan dengan risiko yang ada ya. Jadi kebutuhan ruangannya juga dipikirkan. Kalau tadinya kecil ya diperluas. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Widiansyah. Kemudian lanjut lagi dari Bapak Nurul Afif. Ini terkait dengan unit yang ada di laboratorium nih Pak, atau alat-alat. Nah, apakah kalau di laboratorium itu ada alat baru, itu perlu dikalibrasi dulu nih Pak? Silahkan Pak Wahyuda. Baik, ini kalau alat baru biasanya kita udah dapat tuh Pak dari vendornya, ya kan? Makanya kembali ke MOU-nya itu. Tolong dicantumkan bahwa pertama kali datang tuh udah uji fungsi, ya kan? Udah dikalibrasi dan lembaga independen ya Pak ya gitu. Biasa tuh waktu dia ngawarin udah lengkap. Nah, tapi jangan-jangan bisa juga nggak lengkap. Kenapa? Karena harganya dikurangin biar biar menang, biar masuk ke harga barangnya. Itu yang jadi masalah. Artinya kalau nggak masuk kalibrasi, ya itu jadi beban dari pihak rumah sakitnya. Dia harus mengurus kalibrasi itu ya ke lembaga yang ditunjuk. Ya biasa ngurus itu bagian dari elektromedis Pak gitu. Kalau saya pesan dengan tim saya, kalau ada barang baru harusnya udah siap semua, udah izinnya beres, uji fungsinya udah, ya termasuk kalibrasi juga udah minimal untuk pertama kali ya seperti itu. Termasuk juga tentang nanti apa after sales service-nya. Setelah misalnya udah setahun mungkin masih garansi, setelah setahun gimana nih garansinya? Jangan sampai oh spare part-nya nggak ada atau jadi masalah tuh gitu. Nah, itu yang harus masuk Pak ke dalam MOU waktu pembelian barang. Kita harus baca juga. Itu Pak Arif jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Nurul Afif. Oke, Bapak Ibu semuanya, ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi kita pada siang hari ini? Oke. Saya juga mau tanya nih Pak, terkait dengan tadi kan ada label-labelnya ya Pak ya, yang Iya. untuk penempatan dari bahan-bahan kimia. Nah, terkadang kalau misalkan penempatan bahan kimia, ini pengalaman dari saya ya, dan juga teman-teman dulu. Di laboratorium itu kadang-kadang kan orang-orang pengennya cepat ya Pak ya, untuk menaruh bahan-bahan kimia. Nah, ketika nanti label yang tadinya bahan mudah meledak dan juga poison misalkan, nah itu misalkan tercampur di satu tempat yang sama. Apakah nanti dari sisi keselamatannya itu menjadi sangat berbahaya atau bagaimana, Pak? Karena yang penting ditaruh aja dulu deh, nanti tergantung label-labelnya, nanti tergantung tim PIC regennya aja nanti yang ngeberesin. Nah, itu gimana, Pak? Silahkan, Pak Wahyuda. Ya, itu nggak boleh ya Pak ya. Kalau saya datang barang baru, jadi kan ada kotaknya di tiap tiap apa kamar ya, kamar apa
lemari. Ini lemari khusus untuk alkohol, ya isi alkohol gitu. Jangan diisi yang lain lagi. Memang jadi tempatnya terbatas, tapi itu lebih baik Pak. Daripada pertama kan bisa tertukar Pak. Warnanya sama-sama putih, botolnya sama. Nah kalau nggak ada jelas labelnya, sama aja seperti ini loh Pak. Kayak botol mineral gitu kan. Isinya kan pernah orang kan isinya ternyata air keras kan, keminum itu kan bahaya. Atau bensin kemirikannya taruh menggunakan apa botol mineral seperti itu. Karena nggak ada labelnya dan letaknya tercampur. Itu kalau ada temuan di saya itu major tuh. Sama saya bilang, saya pernah menemukan kulkas untuk obat, isinya ada roti, ada susu, susu itu UHT gitu kan, dus-dusan sih. Saya foto aja tuh. Ini siapa nih? Saya foto, laporin aja gitu. Itu kena gitu kan. Dia kan sayang Pak, itu nggak bisa. Pisahkan, pokoknya pisahkan seperti itu. Karena orang kadang cepat main ngambil, main ambil. Karena kan kalau begitu banyak order, banyak permintaan kan cepat, sama kayak di farmasi begitu juga Pak. Jadi jangan biasakan seperti itu gitu, biar orang nggak bisa. Dan juga mesti ada kartu stoknya gitu kan, ditempel di situ. Pengursunya juga ada. Itu kayak kajian sepele, tapi terkadang orang suka kan karena dia udah sering, dia udah hafal. Ah ini gitu. Nah begitu orang baru kan, belum tentu. Makanya bisa kalau saya tadi ditanyakan oleh Pak Wahyudi audit ya, saya auditnya itu dadakan. Kok dijatahin sebulan sekali, saat cleaningnya kapan saya lihat masuk gitu. Saat-saat orang lagi ini saya lihat, oh itu. Kalau ada nggak boleh tuh ada temuan itu pasti dipanggil tuh, pasti kena peringatan. Jadi takutnya dikhawatirkan pada saat sibuk orang mengambil ternyata berbeda gitu kan. Pasien kan nggak mau tahu kan seperti itu. Itu Pak Arief. Jadi kembali ke penataan, jadi kebiasaan orang untuk meletakkan barang sesuai, dan di kotak ada safety kabinet khusus tuh Pak. Kalau untuk bahan B3 tadi kan ada kan contohnya kan, Ya, termasuk simbol-simbolnya juga ada Pak. Gitu. Simbol iritasi ada, simbol kebakar ada, itu seperti itu. Itu Pak Arief. oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda. Lanjut lagi nih, ada dari Pak Luki. Nah, Pak Luki bertanya, untuk laporan monthly report seorang K3 laboratorium, apakah sama dengan K3 umum, Pak? Silakan Pak Wahyuda. Baik, kalau saya kan laporannya ada per unit ya. Temuannya apa? Misalnya saya kan hari ini misalnya keliling ke laboratorium, ke dapur gizi, kemudian ke kamar operasi, ya. Ada yang memang dibuat di spesifik di ruangan, ada juga yang nggak ada di ruang tersebut, ya. Misalnya kan kalau di kamar oka ada meja meja operasi kan, di radiologi kan nggak ada, atau di apa di lab kan nggak ada, artinya berbeda ya. Masuk juga misalnya obat nggak. Jadi disesuaikan. Kalau obat hampir di beberapa bagian ada gitu. Misalnya di Oka dia ada stok obat gitu kan. Kemudian di apa di lab ya ada stok obat nggak? Ada yang sama seperti itu Pak. Jadi ada yang memang ada checklist sama, ada checklistnya berbeda. Jadi kita sesuaikan nih. Ini kembali ke tempat Bapak Ibu semua gitu kan. Kalau sama semua ya gampang, tapi kadang-kadang beda-beda. Ada yang sama, ada yang tidak sama, atau malah ada yang spesifik hanya ada di ruangan tersebut. Contohnya misalnya di ruangan apa radiologi kan ronsen nggak bisa kemana-mana kecuali yang portable ya. Ya di situ nggak mungkin ronsen itu ada di misalnya di mana ruangan yang berbeda seperti itu. Contoh lagi kemudian misalnya saya cek ke bagian dapur gizi kan nggak ada kompor kan di laboratorium kan ya. Jadi beda lagi ancaman gitu seperti itu. Checklistnya juga beda gitu. Meskipun di form yang sama tapi di bagian dibuat berbeda seperti itu Pak. Jadi itu sebenarnya kita sih kreasi aja. Kalau saya buat aja. Contoh di luar, nggak juga sih. Buat yang sederhana, yang penting buat saya bisa dan mampu dilaksanakan, dikerjakan gitu loh. Kalau bikin ribet-ribet malah nggak mampu laksana, percuma juga sih. Itu Pak Arief. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Luki Hermawan untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita untuk K3 laboratorium ini? Oke, tadi ada yang resen Pak. Oh, udah nggak ada ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau misalkan sudah tidak ada, ya kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk closing statement-nya dari Pak Wahyuda terkait materi hari ini. Pada Pak Wahyuda, dipersilakan. Baik, makasih teman-teman Pak Arief. Hari ini saya mau share bahwa keselamatan K3 di laboratorium sangat penting ya. Karena laboratorium adalah untuk melakukan pengujian bahan yang hasilnya akan menentukan nasib dari seorang pasien seperti itu. Jadi dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan, dan dibutuhkan keamanan dan keselamatan untuk karyawan yang bekerja di ruangan tersebut. Sekian Pak Arief, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di webinar kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk Sabtu depan kita akan kembali lagi terkait dengan materi yang berbeda ya setiap Sabtunya, dan pastikan teman-teman semuanya sudah mengisi absensi. Ya, nanti kalau misalkan belum silahkan bisa chat ke saya untuk bisa mendapatkan absensinya. Dan nanti di akhir saya juga akan berikan QR code-nya ya untuk teman-teman yang belum berhasil mengisi link absensi karena linknya tidak bisa diklik. Oke, nah sebelum kita lanjut, sebelum kita closing ya, saya akan putarkan terlebih dahulu siapakah yang akan mendapatkan door prize pada kesempatan sore hari ini ya. Nanti kalau teman-teman sudah muncul namanya, silakan bisa klik raise hand dan nanti saya akan hubungi teman-teman terkait dengan pemenangnya hari ini. Oke, pemenangnya nanti akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 dan nanti persyaratannya adalah wajib sudah pernah tersertifikasi ahli K3 umum terlebih dahulu ya, karena ini adalah lanjutan dari ahli K3 umum. Kita putarkan. Siapakah yang akan mendapatkan door prize sertifikasi? Oke, Ahmad Nasir. Apakah ada Ahmad Nasir? Oke, saya cek dulu. Ahmad Nasir tidak ada. Alhamdulillah kata teman-teman yang hadir ya. Masih ada kesempatan. Kita putarkan lagi. Selamat kepada Safrani. Apakah ada Safrani? Oke, tidak ada. Ya, kita putarkan lagi. Agus Subiantoro. Apakah ada? Tidak ada lagi. Masih ada kesempatan. Latifah Fajrin, apakah ada? Wah, ada. Selamat kepada atas nama Latifah Fajrin mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 bersama dari Media Tama Academy. Nanti setelah ini saya akan hubungi atas nama Ibu Latifah Fajrin ya terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak Wahyuda sudah berkenan kembali untuk mengisi webinar pada siang hari ini di Kolega, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Wahyuda bisa kita implementasikan ya di pekerjaan kita dan juga bisa menjadi berkah untuk Pak Wahyuda juga. Baik, terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Saya Wahyuda. Terima kasih banyak teman-teman semuanya dan sampai jumpa di Sabtu depan. Terima kasih Pak Wahyuda, terima kasih Terima kasih teman-teman Pak semuanya. Arif, masih teman-teman.